Selamat pagi dan salam sejahtera buat siswa-siswiku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani setiap proses pembelajaran. Walaupun kita tidak bertatapan secara langsung, kita tetap belajar dengan sistem daring dikarenakan adanya COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker saat keluar dari rumah. Dan jangan lupa mencuci tangan setelah bepergian keluar dari rumah. Bapak juga berharap semangat belajar kalian tidak akan pudar, walaupun kita belum mengenal satu sama lain. Dan kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Yudian Alfred. Kalian bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Yudian. Bapak sebagai guru mapel prakarya. Alamat Bapak Jalan Giobos 24. Baiklah, Bapak sudah memperkenalkan diri Bapak. Selanjutnya kita masuk pada materi yang akan dipelajari. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu tentang kerajinan serat. Apa itu kerajinan serat? Pembahasannya, kerajinan serat adalah kerajinan yang terbuat dari bahan serat, yaitu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dan tumbuhan dan hewan saja. Jenis-jenis bahan serat alam. Serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Karena serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan di antaranya kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan halus. Sementara serat dari hewan, serat yang berasal dari hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4 sebagai berikut. A. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Perhatikan gambar di bawahnya. Selanjutnya B. Serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinju atau genemon, mahkota dewa, dan beringin. Selanjutnya C. Serat dari daun. Contohnya serat dari daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, dan daun sisal. Selanjutnya, yang D, serat berasal dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melepisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, itu 4 serat yang berasal dari tumbuhan.
Yang kedua, serat yang berasal dari hewan. Serat yang berasal dari hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil di antaranya stapel dan filamen. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Contohnya, wool dari bulu domba. Terus selanjutnya serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya kepompong, ulat sutra. Itu serat dari hewan. Adapun karakteristik bahan serat, bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Sementara serat sutra memiliki ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, sangat kuat, tahan terhadap sinar matahari, dan daya serap cukup tinggi. Tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat serta mudah dihancurkan. Selanjutnya serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastis tinggi, dan merupakan penahan panas yang tinggi dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Itu karakteristik bahan serat. Adapun pengolahan bahan serat, langkah-langkah pengolahan bahan seratnya seperti pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, dan penenunan benang menjadi kain. Itu langkah-langkah pengolahan bahan serat. Proses produksinya, kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam, yaitu menenun, menjahit, dan mengikat. Itu prosesnya. Terus selanjutnya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, kita perlu memahami seperti apa membuat karya yang berkualitas. Proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan yang disebut prinsip ergonomis, yaitu seperti kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Terus selanjutnya, yang terakhir itu kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan adalah penyajian sebuah produk kerajinan. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, serta memperindah penampilan produk. Baiklah, demikian materi yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dicermati dan dipelajari di rumah, dibaca kembali. Demikian Bapak sampaikan, Bapak ucapkan terima kasih.